Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, tema hari ini insyaallah kita akan bicara tentang ahkamus siyam, ya. Hal-hal yang terkait dengan tata cara atau aturan puasa. Sebelum kita menjelaskan dan berdiskusi terkait dengan tema pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwasannya salah satu ibadah mahdhah yang keterangannya dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quranul Karim adalah ibadah puasa. Ibadah salat itu ada perintahnya di dalam Al-Quran, tetapi tidak diperinci teknisnya. Pun demikian dengan zakat dan haji. Rinciannya ada di dalam sunnah Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi khusus ibadah puasa ini diberi penjelasan yang agak detail di dalam Al-Quranul Karim, khususnya puasa Ramadan. Itu kita dapati di dalam surah Al-Baqarah mulai dari 183 sampai 187, ya. Itu semua bicara tentang bagaimana tata cara puasa. Ayat yang pertama, tentu ini ayat yang sangat populer karena akan terus kita dengar sepanjang bulan Ramadan, sepanjang tahun, ya, dari para guru, para ustadz, yaitu qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu ay furida alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian semua as-siyam. Al-Quran menyebut kata puasa dalam bentuk masdar itu dua model. Yang pertama as-siyam, Al-Baqarah 183, dan yang kedua itu as-saum. Ketika Al-Quran menceritakan Ibunda Siti Maryam, inni nadartu lirrahman sauma, tidak siyama tapi sauma, falan ukallimal yauma insiya. Jadi ada dua bentuk masdar di dalam Al-Quran untuk menjelaskan ibadah puasa. Yang Al-Baqarah yang hari ini kita baca itu menggunakan redaksi siyam, sementara yang di sana ketika bercerita tentang Ibunda Maryam itu saum. Para ulama lantas berbeda pendapat. Apa bedanya antara saum dengan siyam, padahal asal usul katanya sama, dari sauma yasumu, bisa sauman, bisa siyaman. Sebagian ahlul lughah atau ahli bahasa memberikan penjelasan, kalau siyam, ya, ini adalah menahan diri dari syahwat, nafsu syahwat dan nafsu perut, baik syahwat hubungan suami istri maupun kepentingan syahwat makan minum. Nah, itu siyam. Tapi kalau saum, sebagian ahlul lughah itu menjelaskan saum itu lebih umum.
tidak saja dua lubang yang kita tahan, tetapi juga organ-organ tubuh kita yang lainnya, termasuk pikiran dan hati. Itu kita tahan. Kita tahan dari apa? Dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita melakukan perbuatan dosa dan nista. Makanya nadarnya Ibunda Maryam itu disebut dengan sauma, padahal beliau tetap makan, tetap minum. Maka saumnya Ibunda Maryam itu adalah saum bicara. Beliau tidak mau berbicara. Nah, ini secara bahasa. Tetapi ada juga para ahli bahasa yang lain yang memahami kata saum dengan siam itu dengan pemahaman kesebalikannya, ya. Ada yang memahami sama saja. Ala kulli hal, Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang kewajiban ibadah puasa. Nah, puasa itu sebagaimana kita tahu semua tidak saja diwajibkan kepada baginda Muhammad pada tahun kedua Hijriah, tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu min ladun Adam, sejak Nabiullah Adam alaihi salam dan nanti ila yaumil qiyamah. Hanya saja tata cara dan teknisnya antara satu nabi, antara satu rasul dengan rasul yang lain itu bisa berbeda-beda. Nabiullah Daud alaihi salam teknis puasanya sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Sebagian kaum Bani Israel puasanya itu Yaum Ashura, tanggal 10 Muharram. Dan itu berlaku sampai Nabi Muhammad nanti menerima wahyu ini. Jadi Nabi, kata riwayat Ibnu Abbas, dulu sebelum diwajibkan Ramadan puasa sebulan penuh, itu juga diwajibkan puasa, qila puasanya 10 Muharram atau yang biasa kita sebut dengan puasa Ashura. Yang kedua, beliau juga puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih. Putih maksudnya adalah tanggal 13, 14, 15 Qamariyah atau Hijriah. Karena 3 tanggal atau 3 hari ini alam itu diputihkan dengan bulan. Jadi terang benderang. Nah, ini juga teknis yang sampai kepada kita hari ini masih disunnahkan. Dulu ini menjadi kewajiban syariat nabi-nabi terdahulu. Tapi ketika Nabi Muhammad menerima 183 Al-Baqarah, maka yang 3 hari setiap bulan tidak lagi wajib, itu menjadi sunnah. Kemudian yang 10 Muharram atau Ashura itu juga menjadi sunnah. Singkat kata, tak ada rasul, tak ada nabi yang diutus ke muka bumi kecuali salah satu kewajiban yang harus ditunaikan adalah ibadah puasa. Dulu Nabi Musa alaihi salam sebelum mendapatkan kitabut Taurah, beliau diminta untuk bertahanus naik ke atas bukit yang cukup tinggi, namanya Bukit Sinai, Gunung Sinai, Tur Sina. Kita dulu pernah napak tilas ke sana naik jam 2 pagi, nanti menjelang subuh sampai di atas. Sholat subuh, di sana ada sinagog, ada gereja, ada masjid di puncak di atas. Nah, sholat subuh, ba'da shalah kita melihat sunset. Lalu sedikit ya dekat gereja itu qila ada sedikit lubang. Nah, disitulah dulu dipercaya oleh orang-orang sampai hari ini Nabi Musa alaihi salam tahannuth sampai akhirnya beliau mendapatkan kitabut Taurah. Berapa lamanya? 40 hari. Kata para ulama, sebagian mengatakan di antara jenis peribadatan yang beliau lakukan adalah ibadah puasa. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum mendapat perintah puasa pada bulan Ramadan, ketika masih ada di Mekah, ketika beliau galau menghadapi suasana kaum
Mekah yang sebegitu luar biasa, terjadinya disparitas antara yang kaya dan yang miskin, ketidakadilan yang luar biasa, beliau galau. Lalu mencari ketenangan batin, maka beliau bermunajat naik ke atas gunung Jabal Nur. Di situ ada satu lubang kecil, itulah yang kita kenal dengan Goa Hira. Beliau bertahanus di situ, beribadah di situ. Selain sholat, qilah salah satu ibadahnya Nabi adalah puasa di sana. Sampai pada puncaknya didatangi oleh malaikat Jibril, lalu mendapatkan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Jadi tak ada orang yang mau menaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kemudian salah satu caranya adalah dengan ibadah shaum atau dengan ibadah puasa. Jangankan manusia, jangankan para nabi, para rasul, makhluk-makhluk Allah selain manusia, hewan pun kalau ingin merubah, bermetamorfose dari satu bentuk ke bentuk yang lain, salah satu instrumennya itu adalah ibadah puasa. Hanya saja kadang-kadang ada puasa itu yang memberikan efek positif, tapi ada juga yang tetap saja. Makanya kita sering mendengar puasanya ular dan puasanya ulat. Dua-duanya puasa untuk mendapatkan wujud yang berbeda dari wujud semula. Kalau ular setelah dia makan, misalnya kambing, 1 biji dia makan, maka dia beristirahat. Sekian bulan bertapa kira-kira tidak makan sama sekali. Lalu kemudian kulitnya terkelupas. Dia berpuasa. Kulitnya terkelupas, ganti kulit, pengennya wujud baru, tetapi kulitnya ganti, wujudnya tetap sama. Sementara ulat berbeda. Ulat itu kalau puasa menjadi kepompong. Kalau berhasil, maka kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Ini puasa yang berhasil, bermetamorfose dari satu bentuk ke bentuk yang lain dengan salah satu instrumen ibadah puasa. Maka belajar dari ulat dan ular, sebenarnya manusia ketika menggunakan puasa sebagai salah satu alat untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ada yang seperti ular, jadinya tetap ular. Tapi ada yang seperti ulat, ketika dia puasa berubah menjadi kepompong, dan kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Mudah-mudahan kita seperti ulat yang menjadi kupu-kupu, bukan ular yang puasanya tetap menjadi ular yang berbisa. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana ini caranya agar puasa kita ini betul-betul mampu merubah diri kita menjadi manusia-manusia yang jauh lebih baik dari manusia yang sebelumnya. Boleh jadi wujud kita tetap sama, fisik kita tetap sama, tetapi maqam dan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda. Ini yang tentu kita harapkan semuanya. Maka di ujung ayat 183 ini dikatakan la'allakum tattaqun. Harapan puncak perubahan dari kehidupan seorang manusia yang menjalankan ibadah puasa itu adalah agar kita bertakwa. Pertanyaannya kemudian, takwa itu apa? Kalau kita membuka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ternyata deskripsi dan indikator ketakwaan itu banyak sekali. Di awal surat Al-Baqarah ada 5 indikator. Nanti dalam surat Al-Mu'minun ada beberapa indikator yang sedikit berbeda. Kenapa Pak kok indikator takwa bisa beda-beda Pak? Apalagi kalau kita mempelajari hadis, imatatul adha, menyingkirkan duri di jalanan, batu di jalanan yang mengganggu orang pejalan kaki. Itu saja disebut bagian dari indikator ketakwaan, keimanan seseorang. Al-kalam at-tayyib, pembicaraan kalam-kalam yang baik, zikir,
senyuman, itu juga bagian dari indikator ketakwaan. Loh, kok bisa beda-beda, Pak? Dan banyak sekali indikator takwa itu. Sebenarnya takwa itu apa? Takwa itu kata dasarnya dari kata waqayaqi wiqayah. Wiqayah kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah perisai, tameng. Jadi maksudnya apa? Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat perisai, membuat tameng pertahanan diri agar tidak terjerembab kepada perbuatan yang nista, perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah sehingga Allah murka, dan kalau Allah murka maka kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka perlu ada benteng. Nah, namanya benteng pertahanan itu bentuknya bisa macam-macam. Semua amal kebaikan itu insya Allah bisa menjadi benteng bagi kita, menjadi wiqayah bagi diri kita untuk menghalangi kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kedurjanaan dalam kehidupan di semesta ini. Makanya definisi yang umum at-taqwa huwa al-imtithal bi awamirillah, menjalankan perintah-perintahnya Allah. Kemudian yang kedua adalah menjauhi larangan-larangannya. Itu definisi umum. Saking banyaknya bentuk perisai, bentuk pertahanan, maka sepanjang kita melakukan amal perbuatan yang baik, maka insya Allah itulah bagian dari indikator ketakwaan. Puasa ini menjadi salah satu indikator orang bertakwa kepada Allah, menjaga diri, membentengi diri dari murka dan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di hari kiamat itu puasa akan datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah izinkan saya, ini puasa ngomong kepada Allah, izinkan saya ya Allah untuk memberikan syafaat kepada si fulan bin fulan bin fulan, karena dia setiap hari Senin dan Kamis selalu puasa, setiap Ramadan tidak pernah bolong puasanya. Aku menahan dia dari makan, minum, dahaga dan hubungan syahwat suami istri setiap siang hari ya Allah. Maka izinkan hari ini saya memberikan pertolongan kepada fulan bin fulan agar tidak mendapat murkamu, agar tidak terjerumus, terjerembab kepada siksa nerakamu. Maka luar biasa faedah daripada puasa. Di akhirat surga nanti ada satu pintu, namanya Babur Rayyan. Tak ada yang bisa memasuki pintu Rayyan kecuali as-saimun, orang-orang yang ahli ibadah puasa. Setelah semua orang yang ahli ibadah puasa ini masuk dalam melalui pintu Rayyan, maka pintu ini ditutup selama-lamanya. Oleh karena itu tentu kita semua berharap dan mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah puasa kita diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya perisai. Berapa hari kita puasa? Nah, ini masuk hukum. Kalau tadi sejarah, manfaat, faedah, hikmah. Maka ayat lanjutannya qauluhu ta'ala ayyaman ma'dudat. Puasa itu tidak lama-lama, Pak, Ibu. Puasa itu yang wajib hanya 1 bulan. Makanya disebut ayyaman ma'dudat. Ayyam itu jamak dari yaumun, hari. Kalau ayyam beberapa hari, ma'dudatin yang bisa dibilang, dihitung. Berapa jumlahnya? Antara 29 sampai 30. Kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian kalau sudah melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan iftarlah kalian, berbukalah, Idul Fitrilah kalian kalau sudah melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum fakmilul iddata 30 yauman. Kalau di tanggal 29 Ramadan kita ru'yatul hilal tidak kelihatan, fa in ghumma 'alaikum, karena ada ghamama, karena ada awan, ada mendung sehingga sulit sekali mikroskop untuk melihat itu bulan,
maka kita disuruh menyempurnakan bilangan yang semula 29 digenepi 30. Itu saja Pak, ayyaman ma'dudat puasa itu yang wajib ya. Kalau yang sunnah banyak sekali. Nah, kita sedang bicara yang wajib. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Itu pun Allah tidak memaksa. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang musafir, musafirnya musafir yang mubah, bukan untuk kemaksiatan tapi untuk ketaatan, itu dibolehkan kita iftar, tidak melanjutkan puasa. Tapi syaratnya apa? Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kita harus mengqadha, membayar sejumlah hari yang kita tinggalkan. Kapan bayarnya? Nanti ba'da Ramadan, mulai tanggal 2 Syawal, tanggal 3 Syawal dan seterusnya. Kalau bisa urut tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 bagus. Kalau nggak bisa urut karena satu dan lain hal, sepuh atau sakit, ya diselang-seling, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Pak, nggak kuat Pak, setelah sebulan penuh Pak, Syawal udah pengen makan saja, ya silahkan, ditunda lagi ba'da Syawal. Jadi seberapa hari kita tinggalkan gara-gara safar maupun gara-gara sakit, maka itu kita hitung lalu kita bayarkan. Nah, disinilah para fuqaha nanti menjelaskan secara terperinci bagaimana tata cara mengqadha puasa. Ya. Kalau bagi orang yang sakit, tetapi sakitnya itu menurut dokter tidak lagi bisa sembuh. Kan ada orang yang diberi ujian seperti itu. Bagaimana cara membayarnya? Wong Ramadan aja ndak kuat, apalagi ba'da Ramadan mau mengqadha, membayar sejumlah hari, 29, 30 hari untuk puasa. Sudah nggak kuat, kata dokter, nggak kuat fisiknya. Dia harus kena asupan makanan terus. Dalam kondisi seperti ini, maka dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka boleh bayar fidyah. Bayar fidyah, termasuk al-hamil wal murdi', ibu-ibu yang hamil maupun yang sedang menyusui anaknya. Itu boleh tidak puasa, tapi ada konsekuensinya. Kalau tidak puasanya ibu yang hamil maupun yang menyusui, itu karena dia tidak kuat, dirinya sendiri tidak kuat, maka kewajiban dia itu mengqadha saja. Ba'da Ramadan qadha sejumlah hari yang dia tinggalkan. Tapi kalau ibu ini sebenarnya kuat, perkasa, tapi yang bermasalah janinnya, yang bermasalah adalah bayi yang dia gendongnya, kata dokter, Bu, ini bayi harus mendapatkan asupan yang cukup, susunya Bu, ASINya harus cukup. Sementara kalau ibu tidak makan, nanti ASINya berkurang, bahaya ini anak. Berdasarkan petunjuk dokter, katanya seperti itu. Padahal ibunya perkasa. Dok, saya nggak ngapa-ngapa, sehat walafiat. Anak udah 5 tapi masih seger nih, gimana dok? Nah, kalau seperti itu, maka kata para ulama, khususnya ulama Syafi'iyah, mengatakan 2. Kepada perempuan seperti ini, selain qadha puasa, yang kedua plus bayar fidyah. Karena apa? Karena batal dia puasa bukan karena dirinya, tapi karena sebab lain. Apa sebab lainnya? Anak atau janin yang dia kandungnya. Dirinya kuat ibu ini, ya, yang nggak kuat yang di kandungannya kalau dia hamil, atau yang digendongnya ini, anak yang masih nyusu. Nah, karena itu dalam madhab Syafi'i 2 bayarnya. Qadha sejumlah hari yang dia tinggalkan plus fidyah sejumlah hari yang dia tinggalkan. Kalau yang dia tinggalkan misalnya 15 hari, ya qadha 15 hari plus bayar fidyah 15 hari. Berapa jumlahnya fidyah?
ikhtilaf ulama. Kalau ulama Syafi'iyah ngitungnya 1 mud saja. 1 mud kalau dikonversi ke harga beras hari ini Bapak Ibu kurang lebih 700 sampai 750 gram. Enggak sampai sekilo. Ya, enggak sampai sekilo kalau ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau ikut madhab Hanafi maka jumlahnya agak tinggi, 2650 gram alias 2,6 kilo setengah on. Kalau dikonversi ke uang, karena dalam madhab Hanafi itu bayar fidyah, bayar zakat boleh dikonversi dengan harga, ya, tidak harus benda. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i harus qutul balad, makanan pokok yang dimakan oleh penduduk masyarakat setempat. Kalau kita makanan pokoknya nasi alias padi atau beras, berarti ya itu seharga itu. Qutul balad kalau madhab Syafi'i berarti beras yang harus kita keluarkan kalau menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut madhab Hanafi berasnya ini bisa dikonversi ke uang. Apa alasannya madhab Hanafi? Karena dari sisi kebermanfaatannya, ya, karena madhab Hanafi ini rasional, ya, salah satu madhab yang paling rasional di dalam Islam, ya, madhab Sunni yang rasional itu adalah Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, karena tinggalnya di Irak, ya. Nah, jadi boleh dikonversi. Kalau konversinya berapa? Kalau tadi berapa tadi? 2650, 2,6 kilo setengah on. Kira-kira ya, kalau rata-rata 1 kilo berapa Ibu sekarang? 15.000 ya? 15.000, 30.000, ya hampir 50 lah ya. Jadi per hari fidyahnya berapa? 50.000. Kalau 5 hari dia tinggalkan, 50 kali 5. 5 kali 5, 15. Berarti berapa itu? Berapa Pak? 1.500.000 ya? 150? 250 ya. Saya ini hitung-hitungannya payah ya. 250 kita bayarkan. Teknis bayarnya bagaimana? Boleh kita pecah-pecah, ya. Boleh juga gemblengan 250 langsung satu orang miskin, atau 250 ini kita bagi menjadi 2 atau 3. 100 untuk siapa, 100 untuk siapa. Tapi kalau ngasih orang 100 itu sekarang nggak tega ya. Ya dilebihi sedikit lah. Sudah bonus nggak puasa, masa bayar fidyahnya minimalis. Nah, dilebihi dikit nggak apa-apa. Karena dikatakan di sini faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Faman tatawwa'a, barang siapa yang tatawwu, artinya menambahi kewajiban minimal, itu khairul lahu, itu jauh lebih baik. Kalau misalnya minimal yang dibayar 50.000 dikonversi ke uang tadi itu, ya tambahilah 70.000 per hari. Kalau 50.000 itu makan Padang dapat nggak kira-kira? Masih dapat ya? Nah, alhamdulillah masih dapat. Lauknya mantap nggak itu 50.000 Pak? Nah, sekali makan lah 50.000 udah lumayan. Ya ditambahi kalau ada rezeki, tapi kalau nggak ada rezeki ya nggak apa-apa 50.000. Orang yang tua renta sudah sepuh sekali bagaimana Pak? Dia tak mampu lagi untuk berpuasa selama Ramadan, fidyah. Ya, cukup membayar fidyah sejumlah hari di mana dia tidak mampu berpuasa. Kalau sebulan penuh Pak, ya sebulan itu dia bayar 50.000 kali 30 hari atau 29 hari. Didistribusikan kepada fakir miskin, pokoknya yang berhak menerima zakat itu dipilih, ya, terutama yang fuqara masakin. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini bagi orang yang sakit ya dan safar. Kalau dia dalam sakitnya dan dalam perjalanan yang baik tadi itu masih kuat untuk puasa, dikatakan di ujung ayat 184, wa antasumu khairul lakum. Puasa itu jauh lebih baik daripada nanti buka, ya, daripada mokel di tengah jalan, buka di tengah jalan. Kalau dia sebenarnya kuat, terusin puasa saja. Misalnya hari ini Jakarta, lalu nanti dia harus ke Surabaya, tapi ke Surabayanya naik pesawat.
Ini kan tidak begitu melelahkan. Paling sekarang 2 jam lah ya. Plus ngambil tas bagasi dan lain sebagainya. Kira 2 jam dari Cengkareng ke Juanda. 2 jam tidur pakai AC di pesawat, ya nggak ada capeknya. Jangan juga gini, aduh Pak, kayak safar Pak, jauh Pak, lebih dari 82 kilo. Kan udah boleh Pak, mokel, nggak puasa di tengah jalan. Boleh sih boleh, tapi kata Al-Quran, kalau kamu kuat terusin. Nah, maka kita teruskan puasa sampai maghrib, nanti berbuka di Surabaya. Tapi kalau memang perjalanannya begitu payah, capek sekali, karena kita harus nyetir mobil sendiri. Dari sini Cidodol sampai Surabaya nyetir lumayan juga walaupun naik tol. Panas Pak siang-siang hari itu. Kalau begini ini ya boleh. Ya, enggak kuat Pak saya nyetir kalau puasa. Ya boleh, silahkan kita makan. Tapi konsekuensinya nanti bayar qadha. Karena apa? Kita sehat. Qadha nanti. Kalau perjalanannya 2 hari, 2 hari itu kita nggak kuat makan di tengah jalan padahal masih Ramadan, wajib qadha ba'da Ramadan. Setelah Ramadan wajib kita membayarnya 2 hari yang kita tinggalkan itu. Pak, ini tanggal 25 saya mau pulang kampung Pak. Mau cari tiket gratis sudah habis. Ya, kemarin lihat di televisi habis semua itu antrian, pada marah orang-orang ya. Terus bagaimana Pak? Ya sudah nyetir sendiri Pak akhirnya. Yang penting ketemu mama, ketemu papa di kampung. Sudah lama, setahun sekali. Ya silahkan pulang. Sampai Cirebon, kepanasan, tidak kuat. Tanggal 25. Karena macet total ini puncak mudik. Akhirnya 3 hari 3 malam dia di tol itu. Tidak kuat, ya mokel puasanya. Tidak puasa. Karena nggak puasa 3 hari, bulan Syawal nanti diganti. Apa gantinya? Jangan bayar fidyah Pak, karena masih sehat, masih seger. Apa yang kita bayar? Qadha puasa. Berapa hari tadi? 3 hari. Ini teknisnya seperti itu. Kecuali tadi orang yang sakit, la yurja bur'uhu, tidak mungkin dia sembuh, maka boleh tidak puasa dan bayarnya cukup fidyah. Atau sebagian ulama mengkiaskan dengan sakit yang sangat payah tadi itu dengan pekerja keras. Misalnya kuli batu, misalnya kuli angkut di pasar. Kalau memang tidak ada jenis pekerjaan lain, sementara dia ini si fulan ini adalah tulang punggung keluarga satu-satunya yang membiayai hidup keluarga. Kerjaannya hanya tukang panggul. Setiap hari dia harus menghidupi keluarga dari bekerja sebagai tukang panggul. Sementara tukang panggul sebagaimana kita tahu berat sekali Pak. Bawa beras ya dari truk dibawa ke toko berapa kali itu. Capek juga. Kata para ulama, misalnya Syekh Syauqi Alam, Syekh Qaradawi dan beberapa ulama lain kontemporer mengatakan boleh orang seperti ini untuk tidak puasa. Bagaimana menggantinya? Kalau setelah puasa pekerjaannya masih tetap itu, tidak ada pekerjaan lain yang memungkinkan dia bisa puasa, maka boleh orang seperti ini bayar fidyah saja. Tapi kalau ada jenis pekerjaan lain yang lebih ringan, lebih mudah, sehingga dia bisa untuk berpuasa, maka dia wajib mengqadhanya. Selama Ramadan pekerjaannya tukang panggul, tukang batu, nyari pekerjaan lain tidak ada. Sudah ngelamar sini, ngelamar situ tidak ada. Sementara kalau dia tidak kerja, anaknya tidak sekolah, istrinya nggak makan, ini juga kewajiban dosa dia. Ayah sebulan nggak kerja ya, karena puasa mau ibadah saja, pengen masuk surga, menjadi orang bertakwa. Tidak boleh. Kenapa? Mencari rezeki, menghidupi keluarga, itu juga wajib. Wajib ketemu wajib, ini adanya fiqhul aulawiyat, ada fikih prioritas. Mana yang lebih prioritas? Nyawa atau ibadah puasa? Nyawa istri, nyawa anak. Pendidikan anak juga penting. Kata istrinya, Pak, ya jangan jadi kuli panggung lah Pak. Jangan, coba cari ngelamar yang lain yang agak ringan. Ya jadi apalah, tukang fotokopi atau apa. Oke.
Gila mah, coba saya ngelamar, ini pumpung masih sebulan lagi puasa. Udah cebar lamaran dari tukang fotokopi satu sana, nggak ada yang menerima sama sekali. Mah, besok udah puasa bagaimana ini? Nggak ada lain kecuali saya harus jadi tukang panggul. Ya, ya akhirnya dia nerusin jadi tukang panggul. Karena menjadi tumpuan pemberi nafkah keluarga, maka dia tetap harus bekerja sebagai tukang panggul. Karena begitu payah pekerjaannya, tidak kuat dia puasa, ya dia tidak puasa. Ba'da Ramadan, kalau dia dapat pekerjaan baru yang lebih ringan, wajib qadha sejumlah yang dia tinggalkan. Tapi kalau ba'da Ramadan, dia tetap menjadi tukang panggul, mau mencari kerjaan lain tidak memungkinkan kecuali hanya itu, dan itu tumpuan satu-satunya, maka dia boleh fidyah. Nah ini, jangan juga enteng-entengan, udahlah saya kerja kayaknya capek banget nih, ya sudah saya bayar fidyah saja. Tidak bisa, itu namanya ngentengin hukum puasa. Jadi harus berusaha dulu, sudah mentok, baru memilih opsi yang sedikit ringan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dulu awal-awal ini tahun 2 Hijriah, puasa kan diwajibkan kepada Nabi, pada para sahabat. Ini pengalaman pertama. Maka karena pengalaman pertama, ayat ini memberikan cerita sebenarnya. Jadi ada yang kuat puasa, dia puasa, nggak kuat puasa, dia bayar fidyah. Jadi dua ini menjadi opsi. Yang kuat puasa, dia puasa sehari. Yang nggak kuat puasa, dia bayar fidyah. Di awal-awal kewajiban puasa begitu dulunya. Tetapi ketika turun ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ayat ini. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Barang siapa melihat bulan atau hilal Ramadan, falyasumhu, maka dia harus puasa. Setelah ayat ini sampai, tadi yang opsi itu di awal-awal kewajiban puasa bagi Nabi dan sahabatnya, para sahabat yang nggak kuat bayar fidyah saja, nggak usah puasa. Sekarang sudah tidak boleh. Pokoknya hilal Ramadan kelihatan, tanggal 1 Syawal sudah ditetapkan, falyasumhu, maka dia harus puasa. Sehingga bayar fidyah bagaimana Pak? Itu hanya sebagai ganti atau sanksi. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Sanksi saja bagi mereka yang tak mampu karena darurat. Baik karena safar, dapat rukhsah, atau karena sakit. Karena hamil dan seterusnya tadi itu. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ini diulang lagi Pak, ayat 183, 184 sama ya. Siapa yang sakit, siapa yang safar, maka diganti, diqadha puasanya sejumlah hari itu di hari pasca Ramadan. Kenapa diulang lagi? Ditegaskan hukum ini, ditegaskan dalam lanjutan ayatnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi bolehnya orang safar, orang sakit tidak puasa itu bagian dari taisir, kemudahan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Ya Allah, puasa itu instrumen ditetapkan oleh Allah sebagai alat wiqayah, menjaga diri. Tapi pada saat yang sama, Rahman Rahimnya Allah, Maha Kasihnya Allah, itu kemudian memberikan rukhsah, keringanan kepada hamba-hambanya yang betul-betul tak mampu karena satu dan lain hal tadi. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa salah satu karakteristik agama Islam itu adalah at-taisir wa adamul haraj. Memudahkan, bukan menyusahkan. Bedakan memudahkan dengan ngentengin, itu dua hal yang berbeda. Memudahkan, tidak memberatkan. Makanya di ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah memberikan beban kewajiban kepada hambanya di luar batas kemampuan hamba.
Tapi kadang-kadang manusia itu bisa melebihi Tuhan. Kita sering zalim kepada sesama, nyuruh kerja manusia, dia tidak ukur kemampuan manusia itu. Dari pagi sampai malam disuruh kerja. Bayangin, Allah saja maha pemurah. Yang nggak mampu, nggak dipaksa. Kita manusia yang bukan Tuhan, itu kadang-kadang sering melampaui Tuhan. Dengan cara apa? Memaksa sahabat dan teman-teman kita sendiri untuk bekerja melayani kita, melebihi batas kemampuan manusia. Nah, ini tingkat kedaliman manusia itu kadang-kadang seperti itu, sampai melebihi Tuhannya sendiri. Allah memberikan keringanan kok kepada hambanya, ciptaannya yang tak mampu. Loh, kok sementara kita yang dicipta oleh Allah kadang-kadang mengeksploitasi ciptaan Allah yang lain, baik sesama manusia maupun makhluk Allah yang lain berupa hewan. Hewan dari pagi disuruh kerja, dipecut, dipukul untuk ngangkut barang. Tidak manusiawi juga. Kasih istirahat, jam berapa jam, kasih makan, layani dia dengan baik, mandikan dengan baik. Jangan dipleter terus dari pagi sampai malam untuk melayani kita nyari duit. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, ini tadi sudah saya terangkan. Walitukmilul iddah, kita diminta untuk ikmal, menyempurnakan hitungan. Kalau tanggal 29 Ru'yatul Hilal enggak kelihatan, maka kita disuruh menyempurnakan berapa? 30 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalau sudah selesai 30 hari, kita ikmal sampai 30 hari, maka nanti maghrib kita disuruh takbiran. Walitukabbirullah. Ini dalilnya takbiran. Makanya kita di malam 30 malam 1 Syawal itu sudah disyariatkan, disunahkan untuk rame-rame memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini khas sekali Pak, takbir ini. Kalau kita mendengarkan takbiran itu Masya Allah, enak gitu ya. Ingat kalau dulu di kampung, pengen pulang kampung. Jadi pokoknya masa-masa kecil itu indah sekali. Makanya perlu Pak kita mentradisikan pengalaman baik buat anak cucu kita. Kalau Ramadan bikin lomba-lomba apa sehingga dia punya memori positif tentang kehadiran Ramadan. Itu tradisi yang baik. Nanti hari raya, malam hari raya itu dibikin tradisi-tradisi yang bagus. Dulu para ulama penyebar Islam di Indonesia atau di Nusantara secara umum itu mencipta tradisi-tradisi baik itu untuk menginternalisasi ajaran agama dan berhasil. Ya. Nah, kita sebagai manusia modern yang hidup di era digital ini harusnya juga punya kreativitas yang sama atau melebihi karena zamannya sudah sedikit berbeda. Menanamkan tradisi-tradisi baik kepada anak-anak kita. Karena anak-anak hari ini terutama yang di kota itu nyaris sudah tidak mau begini-beginian. Mereka sibuk dengan gadgetnya, HP-nya, game-nya. Susah sekali Pak. Maka beruntunglah kalau dalam perumahan seperti ini ada masjid. Mereka pasti punya memori. Sejelek-jeleknya orang Pak, kalau masa kecil, dari teori psikologi itu katanya, kalau punya memori baik, maka misalnya na'udzubillah dalam perjalanan hidupnya dia pernah nakal, maka memori baik itu akan merecall kembali. Pasti ada masa di mana dia titik balik. Bosan dengan misalnya dia pernah berbuat maksiat. Di umur berapa disentil oleh Allah, sakit sebentar begitu, dia ingat mendengar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ya Allah, enak ya, dia kembali lagi. Tapi kalau tidak punya sama sekali pengalaman baik di masa kecilnya, kadang-kadang kebablasan. Nah, ini pentingnya penanaman ya, tradisi-tradisi baik kepada anak-anak kita. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, sebagai ekspresi syukur. Syukur atas apa? Atas
kemampuan kita menjalankan ibadah Ramadan 30 hari itu, sebulan itu. Makanya ekspresi syukurnya apa? Takbir kepada Allah, mengatakan bahwa yang agung, yang perkasa, yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita walaupun mampu menahan lapar dahaga, tidak berhubungan suami istri di siang hari sepanjang 1 bulan, tidak ada apa-apanya dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ekspresi syukurnya adalah dengan takbir. Salat takbir, ba'da shaum Idul Fitri takbir. Jadi ada tempat-tempat tersendiri ya, syariat agama kita ini meletakkan kapan kita harus bertakbir. Ya. Di antaranya ya tentu setiap kita sholat itu mendeklarasikan keagungan Allah dengan Allahu Akbar. Berarti kita kecil di hadapan Allah. Di ujung puasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita kecil di hadapan Allah. Tidak boleh jumawah. Oh, saya puasa 30 hari, luar biasa, perkasa saya ini. Enggak, di hadapan Allah kecil. Makanya kita diminta Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Ya. Di samping memang takbir ini juga menjadi syariat nabi-nabi terdahulu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam. Kalau kita baca ceritanya, ya dulu, ya itu setelah menjalankan perintah Allah yang paling puncak, menyembelih anaknya sendiri, itu ujungnya kan diminta untuk takbir. Karena apa? Atas keselamatan. Tidak jadi anaknya yang disembelih, tetapi diganti dengan kambing oleh malaikat. Takbir atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Belum ya, jamnya masih ya. Belum. Belum syuruk. Lanjut. 2 ayat lagi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini ayat nyempil, Pak. Di tengah kewajiban puasa tahu-tahu ada ayat doa. 186. Nanti 187 kan masih bicara tentang puasa. Tapi kenapa di ayat 186 ini kok bicara doa? Para mufassir mengatakan seakan-akan Allah ingin mengatakan, wahai hambaku sekalian. Oh, pas. Kita selesaikan doanya nanti ngutang 1 ayat terakhir ya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita semua, wahai hambaku, kalau ingin doamu diijabah oleh Allah, dijawab oleh Allah, puasalah kamu. Karena orang yang puasa itu bisa jalbul ijabah, menarik ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa, tetapi doa kita itu kosong. Karena apa kosong? Tidak mengerti, tidak menginternalisasi lantunan-lantunan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengerti, insya Allah cepat ini didengar oleh Allah. Nah, kunci untuk mengerti, mendalami apa yang kita lantunkan, yang kita minta kepada Allah, itu puasa. Karena kondisi fisik kita sedang lemah, jadi tidak ada rasa jumawa di hadapan Allah. Ini kalau kita lemah, Pak, ba'da asar doa kepada Allah itu bisa khusyuk. Tapi kalau perutnya kenyang, doa itu tidur. Apalagi kalau nggak mengerti isi yang kita panjatkan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena dibaca dari kecil, kita nggak internalisasi saat kita minta. Padahal ini doa sapu jagat. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Karena saking biasanya diucapkan, tidak terinternalisasi. Kalau tidak terinternalisasi, ya nggak didengar. Ibarat toa nggak bunyi, Pak. Malaikat nggak tahu juga itu. Ya Allah, si fulan doa nggak ini? Ya tahu sih tahu, tetapi tingkat keseriusannya itu tidak dianggap. Tapi kalau kita pahami, Rabbana atina fid dunya hasanah, apalagi sampai nangis-nangis di hadapan Allah, maka itu cepat. Makanya di sini falyastajibuli. Jadi kunci doa itu pertama adalah paham tentang isi yang kita panjatkan. Maka kalau tidak bisa bahasa Arab, ya, sebaiknya bahasa Indonesia saja.
Hanya depannya saja yang hamdalah lalu solawat. Ujungnya solawat hamdalah. Tengahnya nggak usah bahasa Arab kalau memang kita tidak tahu. Ya, biar apa? Internalisasinya cepat. Ya Allah, sudah akhir bulan ya Allah, gaji belum turun ya Allah. Besok mau pulang kampung gimana nih, butuhnya 10 juta ya Allah. Nah itu kan terinternalisasi sambil nangis-nangis. Tapi dibuka dengan alhamdulillah, baca asmaul husna, sholawat, baru sampaikan hajat kita. Ya Allah, mudah-mudahan anak cucuku engkau jadikan orang-orang yang soleh, solihah. Itu cepat sekali karena kita paham. Yang kedua istijabah. Istijabah itu tolabul ijabah. Tolabul ijabah itu maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau kita meminta setelah mengerti apa yang kita minta, maka yang kedua kita harus berusaha untuk menggapai yang kita minta. Kalau minta anak cucu kita, ya Allah mudah-mudahan menjadi anak cucu yang soleh solehah, kita biayai dia untuk sekolah, kita fasilitasi dia untuk belajar setinggi-tingginya. Begitu. Bukan minta, ya Allah mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh solehah, tapi dia biarkan main game 24 jam, dia biarkan. Ya nggak didengar sama Allah, tidak ada istijabah. Padahal ayatnya fal yastajibuli. Nah, istijabah itu talabul ijabah, kita minta agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Kalau minta dikabulkan oleh Allah, kata para ulama, berusaha untuk menggapai agar dikabulkan. Ya Allah, saya minta sehat ya Allah, dengkul saya sudah sakit ya Allah, tidak pernah olahraga, ya nggak diijabah, tetap sakit dengkulnya. Nah, makanya olahraga, minumnya mulai dijaga, misalnya seperti itu, ya itulah baru disebut doa itu akan didengar dan diijabah oleh Allah. Yang ketiga syaratnya wal yu'minu bi. Kita harus betul-betul yakin dan percaya bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Kalau kita nggak yakin, tidak akan didengar. Doa kita akan sia-sia. Ini kuncinya ayat ini. Yakin. Satu, mengerti apa yang kita lantunkan. Yang kedua, berusaha untuk menggapai permintaan kita. Yang ketiga, yakin bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemberi. Insya Allah dengan 3 kunci ini, apa yang kita lantunkan itu akan diijabah oleh Allah. La'allahum yarshudun. Ujung ayat ini begitu. Jadi kalau ingin mendapat rasyad, petunjuk, diijabah oleh Allah, ya minimal 3 hal tadilah yang harus kita lakukan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum wallahu a'lam. Ini satu ayat sebenarnya, satu lagi tentang hukum puasa. Tapi